Pakai shift aja mbak daripada susah. Pakai Nggak ada. Mbak punya SMA bisa dipindah bawah atas kan nggak? apanya? Terus baru Apanya? di insert Bisa. ke kolom Enggak. ini. Apa nama? Nah, Apa Ini itu maksudnya memang nggak bisa ya? kalau mau di Maksudnya apa? labelnya Di bawah, dipindah ke bawah. Bawah banget. Bukan. Oh ini coba dipindah ke Itu. Microsoft Word. Oh, Coba ke Microsoft Word. add data labels. Kok kualitas sih? ya emang iya. Microsoft Word itu pakai Microsoft Word. Beda-beda. Harusnya biasanya Toshiba bisa loh. Punya aku yang lama pakai Toshiba. Ini tak Oh kan ini garapnya di itu nggak ada Word. Terus habis itu yang tadi itu di copy paste ke sini. Yang dari copy paste ini ke Word. iya ke Word. Program Ini tadi. Enggak, aneh mana? Yes, for change data. Ini coba di post Bukan. Nggak ada. Enggak ada sini ya. Tuh kan ini loh tadi. Search. Punya copy paste. apa itu data? Nah ini coba di copy dulu. Ini enggak pas kolomnya. Enggak kayaknya. Copy. Pas di kolom copy paste. Copy pastenya di Word. Oke, copy. Itu maksudnya cuma gambarnya aja. Iya. Terus bisa dipindah Kok nggak? dalamnya Iya, bisa? Nggak bisa. Paste. Terus pindah ke bawah bisa nggak? Nggak bisa. Digeser gitu ya. Atau mungkin dikasih ini aja. Geser kemana? Ke bawah kemana? Dikasih tabel. Coba kalau gini. Coba ya mbak. Iya. Bisa? Hah? Bukan, maksudmu di Ini Pindah ke bawahnya atau ke nggak bisa tetap aja pakai. Coba. Ini kan juga nggak bisa. nggak bisa. maksudnya iya, nggak bisa ya. Emang nggak bisa kok Bu? Punya aku bisa. Nggak bisa di Itu soalnya kok laptop mungkin atau Mungkin nggak sama kalau laptop. Harusnya sih sama. tapi ini kok juga nggak bisa yang ini. Di situ keluar nggak itu? Iya Nggak bisa sama tapi dipindah. nggak bisa dibawain, Masih keluar. nggak bisa di Nggak bisa di nggak bisa. Terusan itu tuh. Kenapa ya? juga nggak bisa. Wah mana Di ya? bikin tabel aja kalau gitu. Coba tabel 1 itu di cut. Control X di Maksudnya tadi jangan di copy tapi di cut. enggak ini di cut. Aku tak contohin dari sini ya. Oke. Coba dilihat. Insert Insert. tabel 1 Control X paste. Soalnya emang kalau yang langsung asli itu biasanya bisa di ini dipindah-pindah. Soalnya susah diutak-atik. Insert tadi terus masuk mana? Ini saja. Enggak keluar tuh. Table, mau masuk table. Kalau biasanya kalau bikin penelitian dikasih tabel dulu, kalau misalnya nggak bisa nanti baru gambarnya dimasukin tabel. Atau cuman pindah, biasanya sih ditaruh tengah, ditaruh pinggir gitu aja. Kalau di dalam tabel nggak bisa. Kalau di luar tabel itu baru bisa. Iya malah error. Kok nggak ada ya wrap text? Harusnya ada. Mungkin di customnya. Gak usah, nggak apa-apa lah. Ini cuma latihan doang. Nanti aja. Kemudian. Kenapa? Apa? Apa di 7-Eleven? Lupa kali. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Kalau yang tadi kan kualitatif ya. Sekarang kita ke kuantitatif. Kalau kuantitatif itu kan minimal dia interval.
Ini malah sama rasio. mati semua. Ini kan lebih, kalau ini lebih ke angkanya, jadi dia bisa di otak-atiknya lebih banyak. Kemudian kalau ada penelitian biasanya kan data-datanya itu banyak. Nah, variasi jawabannya itu nanti dibikin, dikelompok-kelompokkan. Jadinya nanti lebih mudah. Kelompok A yang segini, rentang nilainya dari ini ke ini, yang kelompok B segini. Kemudian nanti pengelompokannya itu nanti dinamakan dengan istilah kelas. Jadi misalnya kayak ilkom dikelompokin sendiri, yang bahasa Inggris dikelompokin sendiri. Jadi kan ada nanti dibagi kelas-kelas. Bahaya. Nah, itu dinamain penyederhanaan data. Dari data mentah yang cuman angka-angka aja, ya kan? Misalnya dari umur anak SMP mulai dari 12 sampai bla bla bla, itu nanti dibagi-bagi. Jadi kan lebih mudah, dari rentangnya misalnya 12 sampai 14. Sampai situ dari berapa sampai berapa gitu. Nah, Jadi lebih diperkecil. jadi lebih Signifikan. mudah. Untuk menganalisa kan lebih mudah. Cari yang umurnya segini dulu, nanti baru yang lainnya. Kemudian, nah ini ada salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menyederhanakan data, yaitu dengan kaidah Stargess. Yang pertama, mencari nilai pengamatan yang terkecil dan yang terbesar. Nah, kemudian nanti menentukan nilai L dan H. L itu biasanya lower, yang H itu biasanya yang high. Setelah nilai L-nya diperoleh, kemudian dikurangi 0,5. Yang H-nya juga begitu, 0,5. Ini untuk bikin intervalnya. Kemudian menentukan nilai rentang atau range. Karena nggak ada ini ya. Terus langkah kedua, menentukan banyaknya kategori atau kelas. Dari sekian banyak angka-angka tadi, nanti bisa dibagi-bagi ke beberapa kelas. Jadinya nggak penentuan kelasnya itu bukan asal-asalan gitu, karena ada Sudah ada rumusnya. 3,22 kali log n. Itu ada di halaman. Iya, mereka udah punya modul bergita belum? Tewas. Sabar. 2.18. Sangat sabar aku. 2.18. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga, menentukan interval dari kategori atau kelas yang dibentuk. Kemudian untuk hasil perhitungan intervalnya itu selalu dibulatkan ke atas. Terus untuk kemudian yang keempat, menentukan batas kelas nyata dan semu, di mana batas kelas nyata itu antara kelas tidak terdapat loncatan nilai. Jadi misalnya dari 32,5 sampai 40,5. Kemudian yang kedua itu 40,5 sampai berapa. Kalau yang batas kelas semu misalnya, karena antara kelas terdapat loncatan nilai, misalnya dari 12 ke 14, setelah itu 15 ke 17. Oh, ada batas-batasannya. Nah, terus menentukan nilai tengah kelas menggunakan batas kelas nyata. Ada dua, bisa menggunakan batas kelas nyata atau menggunakan batas kelas semu. Mungkin kalau masih pengertian ini mungkin masih ini ya, masih ngambang Masih gitu kan. ngambang, betul. Nanti saya kasih Cocokan itu langsung. artiannya dulu. Kemudian terus menentukan frekuensi absolut, di mana frekuensi absolut itu besaran yang menunjukkan jumlah objek yang masuk dalam kelas yang bersangkutan dengan cara mengelompokkan data observasi yang ada. Misalnya dari interval 12 ke 13 itu ada berapa jumlah objeknya. Itu nanti ditulis di frekuensi, di kolom frekuensi. Kemudian untuk yang frekuensi relatif itu besaran yang menunjukkan persentase objek yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.